Ini makam siapa, Jel? Ini makamnya adikku. Mama, kau adalah tempatku pulang. Pelukmu adalah rumah yang paling hangat. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Mama, aku ingin menjadi sekuat dirimu. Kau adalah contoh perempuan hebat yang selalu aku banggakan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku memohon kepadamu dengan penuh harap. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada mamaku. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue, Irfan Jayani. Dan sekarang jam 8:58, jam 9 jadinya sekarang. Masih di kota Sidoarjo. Dan hari ini kita berencana untuk mengevakuasi Ibu Yoshiko. Jadi setelah beberapa kali atau beberapa hari kita pendekatan, lalu kita sering makan malam, sering ngobrol. Ya, gue pribadi sih jujur aja kayak ngerasa gimana ya. Ya tapi emang udah demi kebaikan Ibu Yoshiko, jadi emang harus dibawa ke Menur atau ke RSJ. Jadi hari ini kita akan evakuasi beliau. Nah teman-teman, jadi kemarin tuh gue sempet ngobrol sama Ibu Yoshiko dan gue sudah tahu keberadaan dari adiknya. Bukan keberadaan sih, fakta dari adiknya, yaitu Ferry. Ini fotonya. Jadi selama 1 tahun lebih beliau tidak pernah ketemu dengan adiknya teman-teman. Dan beliau masih menganggap adiknya itu masih ada. Dan ternyata adiknya sudah meninggal. Nah, gue nggak sempat ambil gambar pas memberitahu beliau perihal adiknya, tapi yang jelas beliau bener-bener terpukul banget kemarin. Nanti gue bakal masukin juga suaranya, karena gue sempat rekam suara dari Ibu Yoshiko. Nah hari ini gue berencana ngajak Ibu Yoshiko untuk melihat makam adiknya. Padahal sebenarnya tujuan utama kita adalah mengevakuasi Ibu Yoshiko ke rumah sakit jiwa. Ya, tapi gak ada cara lain supaya dalam perjalanan Ibu Yoshiko tidak mengamuk dan tidak tantrum. Jadi mau nggak mau kita harus berbohong. Tapi ini berbohong demi kebaikan ya teman-teman, demi kebaikan dia juga. Jadi kita ajak beliau untuk mencari makam dari adiknya. Dan sekarang di rumah Ibu Yoshiko tuh udah rame, udah ada Pak RT, warga setempat, lalu juga ada Babinsa, lalu juga ada pihak kelurahan untuk membawa Ibu Yoshiko ke RSJ. Tapi di mobil ini nanti kita cuman teman-teman kreator dan Ibu Yoshiko dan anaknya. Karena kalau ketemu dengan pihak pemerintahan, Ibu Yoshiko pasti bakalan tantrum banget karena beliau trauma. Oke teman-teman, jadi ini kita sekarang mau mencari atau nemenin ibu yang sekarang rambutnya udah dicepak. Kita mau cari makam Om Ferry ya, Non ya. Kita mau cari makam Om Ferry karena ini setelah sekian lama nggak ada kabar. Ternyata sudah meninggal.
suaranya yang sangat luar biasa. Ibu, kenapa matanya berkaca-kaca mendengar Angel nyanyi, Bu? Kenapa? Berkaca-kaca matanya. Ini pertama Bu ya dengerin Angel nyanyi lagu Bunda. Sudah. Oh iya, yang Bunda ini pertama. Pertama kali nyanyi dengar lagu Bunda. Matanya berkaca-kaca loh Ibu. Gua aja temennya Angel aja denger Angel nyanyi lagu Bunda tersentuh gitu kan. Tuh, Bang Boy juga matanya berkaca-kaca, nahan. Jangan sampai. Masa lagi fokus. Tuh, nangis lagu ibu ya. kemarin tuh mau nggak yang cowok tuh? Iya. Ibunya langsung udah keluar air matanya, dia nggak ketahan. Gue juga sama lagi. Nah, ternyata Mama Yoshiko nih suka banget sama apa? Coklat. Yummy. Kita kasih Silver Queen. Iya. Mana coklatnya tadi? Nah, harusnya pas ulang tahun ya. Ini udah lewat baru dapet coklat. Cobain nggak? Terakhir makan coklat ibu kapan Bu? Udah lama nggak tahu lupa. Udah lupa. Tapi masih ingat rasanya? Masih apalagi kalau yang coklat putih. Tahu gitu beli yang putih tadi ya. Oke, ini kita mau ke makam anaknya dulu ya, Bang Boy ya. Anaknya tuh berarti adiknya Angel atau kakaknya Angel? Adiknya Angel. Bu, teman saya satu lagi mana, Bu? Teman saya satu lagi kemana? Itu di belakang. Ngapain itu? Jadi ini makam siapa, Angel? Ini makamnya adikku. Makam adikmu. Iya. Kamu juga kesini udah lama banget ya, nggak kesini? Udah lama kesini. Soalnya memang aku nggak kesininya karena mama udah terlalu sering kesini. Kalau aku makin kesini juga pasti ikut terus. Oh gitu. Nah, ibu masih inget nggak Bu? Jalannya? Ya biar mamanya depan. Kita tes keingatannya. Masih inget gak makam anaknya? Tadi terakhir sini kapan Bu? Papa belum meninggal. Waktu papanya belum meninggal? Iya, tahun 18. Atau It- 17 gitu loh. Itu Silver Queen ibu ditinggal hilang loh Bu. Di rumah papaku meninggal, adikku meninggal, mamaku meninggal, terus adikku yang laki-laki meninggal. Iya. Terus ini anak sampean Yang perempuan itu Ayo. anakku, Angel. iya, udah besar ya? Sudah married, sudah nikah Pak. Udah Tinggal di Kalimantan, Kalimantan. ya Kalimantan Barat, baru datang. Iya. Itu ya Pak. Ya. Mari Pak. Berarti Bu, pegangin Angel, mamanya Angel. Hati-hati. Ternyata Ibu Yoshiko tuh masih hafal sama makam anaknya. Siapa Angel nama anak adikmu? Adrianus Andrea. Adrianus Andreas. Oh itu yang kecil itu tuh. Dari sekian banyak makam ini, cuman makamnya dari anak Ibu Yoshiko yang belum di beton. Untungnya nggak tinggi-tinggi, dipiara ya sama bapak ya. Terima kasih ya. Kehilangan adalah bagian dari perjalanan hidup. Meski berat, aku percaya setiap luka akan sembuh seiring waktu dan kenangan akan tetap abadi dalam hati. Tangis Bu Yoshiko bukan hanya karena kepergianmu, tetapi karena beliau merindukan senyum, tawa, dan kehangatan yang tak lagi bisa Bu Yoshiko rasakan. Tangisan dan kesedihan adalah hal wajar, tetapi jangan lupa untuk mengirimkan doa sebagai bentuk cinta yang abadi. Salib ini hadiah dari itu dua anak itu kakak beradik. Aku sering nyapuin mereka, terus orang tuanya ini salib.
Nah ini bapak penjaga makam. Pak, berarti ibu ini sering kesini Pak dulu Pak? Dulu sering kesini. Tiap hari. Oh, tiap hari. Corona. Dia masih ingat sama bapak ya? Iya, ini. Iya, dan dia bilang tadi kalau orang biasanya ngasih bapak uang, kalau dia malah bapak yang dikasih, malah bapak yang ngasih dia ya. Kenapa begitu Pak? Ya, Kenapa begitu? ya memang kasihan lah. Kadang itu. Masya Allah luar biasa Pak Sutoyo. Ini saya ngasih uang ini aja nih. Ini Pak, diterima. Makasih ya. Iya sama-sama. Yang mantu siapa? Apa? Yang Mantunya di Kalimantan. sama. Saya teman anaknya. Teman anaknya. Nah ini nih. Mana Pak? Sing satu weh. Satu lagi. Masih inget ternyata. Ya, kita. Kembaran ini yang meninggal. Sakit apa Pak? Iya, lambung. Ternyata Ibu Yosiko masih inget ya Bu ya? Makanya dari tadi aku cari-cari kemana? Sehat-sehat ya Pak. Nah, sehat-sehat. Iya, biasanya bapak ini jarang di sini. Kecuali sini enggak. Ayo Pak, makasih ya Pak. Ternyata bapaknya baik juga ya Bu ya. Jadi kalau ada ini gorengan juga dikasih juga Ibu gitu. Oh, Masya Allah. Namanya siapa Pak? Tapi Toyo. Pak Pitoyo. Berkah selalu Pak. Rezekinya lancar pokoknya. So, ini makam apa ya namanya ini ya? Bujuran. Makam Buduran. Jadi Andreas dimakamkan di makam Buduran Sidoarjo. Kayaknya itu ada rumah ya di situ ya? Tuh. Rumah belakang itu kampung. Oh, tuh ada rumah, ada jemuran. Rumahnya bapak-bapak ini di situ belakang. Dekat situ ya. Berarti memang ada pemukiman di sini. Nah, ini makamnya Andreas. Makasih Pak. Ya, barangkali sama tunjukkan tak apa-apa. Semoga nanti. Ini waktu nggak ada umur berapa? 8 tahun 4 bulan 2 hari 2 jam 10 menit. Mama, kau adalah tempatku pulang. Pelukmu adalah rumah yang paling hangat. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Mama, aku ingin menjadi sekuat dirimu. Kau adalah contoh perempuan hebat yang selalu aku banggakan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku memohon kepadamu dengan penuh harap. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada mamaku. Angkatlah segala penyakit yang mengganggu tubuhnya. Berikanlah kesembuhan seperti sedia kala, karena Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Ya Tuhan, gantikan rasa sakit yang dirasakannya dengan ketenangan dan kesehatan. Berikanlah kekuatan kepada mamaku, dan jadikanlah setiap rasa sakitnya sebagai penghapus dosa dan penambah pahala. Amin. Angel sayang mama selamanya. Semoga mamaku segera sembuh. Aku masih membutuhkan kasih sayangmu. I love you mama. Nah, sekarang kita udah barengan Angel. Nah, ini kenapa kita mulai lagi malam karena tadi habis muter-muter juga Angel ya. Iya. Terus juga Angel nungguin mamanya tuh agak lama tadi. Karena harus dipastikan dulu dapet ruangan baru bisa ditinggal. Iya. Nah, ini kebetulan di tempat makan tuh lagi makan bebek. Angel, jadi tadi kondisi mama tuh gimana pas di dalam? Pas di dalam mama itu kaget kan. Mama langsung bilang aku tuh bohong. Terus teman-teman juga bohongin mama gitu kan. Terus mama nanya tuh ngapain kok di sini, langsung bilang gitu. Cuma kan aku tetap aja sesuai dengan alasan yang awal itu kan, untuk cari tahu makam adiknya mama yang udah meninggal, yaitu Om Ferry. Tapi memang Om Ferry itu memang sudah beneran meninggal ya. Iya, dapat sudah info beneran meninggal, cuman ya ini nggak diketahui makamnya di mana. dimakamkan di mana. Oke. Dari ya itu. Lalu tadi mama tuh gimana lagi tuh reaksinya? Mama reaksinya ya langsung itu bilang dibohongi. Kalian teman-teman kok juga bohongin aku. Ngapain? Bilang itu marah. Terus sampai waktu itu kan aku di ruang tunggu kan. Ternyata mama itu bangun dari tempat tidurnya langsung jalan tuh ke ruang tunggu. Oh gitu. Iya. Terus minta
minta aku ngubungin ke temennya, Mm-mm. yang mana aku juga udah nggak pernah komunikasi sama temennya itu kan, pokoknya marah lah intinya. Kok pantas dibawain coklat, diajak muter-muter, ternyata ya dibohongin. Kalian ngapain bohongin aku, bilang gitu. Karena memang dari awal mama nggak tahu ya kalau di akhir tuh sebenarnya tujuannya mau dibawa ke rumah Iya, sakit. nggak tahu. Tapi memang bohongnya juga demi kebaikan. Bener. Karena memang harus diobati mamamu. Iya, soalnya kalau misalnya pun mau pakai cara ya aku minta tolong ke mama gitu kan, minta pengertiannya mama, ya belum tentu mau. Dan nggak akan bisa sih Dan karena nggak akan bisa. selama ini juga nggak bisa kan. Nggak Paling bisa. satu-satunya cara ya paksa. Iya, cuma Nah. kali ini aku berusaha maksanya tuh ya nggak yang sampai maksa banget gitu. Iya, loh. karena kalau dipaksa pun aku yakin juga Mbak Angela juga pasti nggak bakal tega ngeliat mamanya diikat gitu kan. Iya, selain nggak bakal tega, lebih takut kok misalnya dipaksa gitu waktu berobat ini mama nih ada penolakan. Iya pasti itu, takut kenapa-napa juga Iya. gitu kan. Nah Jo, jadi mama nih udah tahu belum dirawatnya berapa lama nanti? Waktu tadi penjelasan ke dokter, jelasin awal mulanya mama itu, tapi dokter nih belum ngecek mama kan. Dokternya tuh cuma bilang 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu. 1 sampai Oke. 2 minggu, tapi itu juga disesuaikan dengan kondisi pasien. Terus waktu aku udah sampai di kamar mama itu kan udah nggak ketemu sama mama, itu nemuin pegawainya kan, petugasnya di rumah sakit tersebut, itu disampaikan bahwa untuk kunjungan dari keluarga aja itu harus nunggu 1 minggu, itu pun Oke. harus dikonsultasikan lagi ke petugas karena menunggu mama tuh kondusif untuk dijenguk. Dan untuk masa perawatannya sendiri ya tergantung sama kondisinya mama, jadi nggak bisa dipastikan itu 1-2 minggu atau lebih, tergantung dengan kondisi mama. Oke deh, mungkin cukup sampai sini dulu obrolannya. Nanti ini kita mau lanjut lagi ke rumah Pak RT ya. Iya. Nanti kita ke rumah Pak RT karena juga Pak RT tadi nanyain gimana kondisinya lalu seperti apa. Nah ini habis dari rumah Pak RT lalu baru istirahat karena lelah banget hari ini. Iya. Kita keluar dari jam berapa tuh? 7 atau jam 8 ya tadi? Iya. Jam 8 pagi sampai sekarang kita belum sampai untuk istirahat. Iya. Oke, Angel, pokoknya semangat terus, jangan banyak pikiran supaya kamu juga kondisinya tidak capek lah pikirannya. Iya. Yang penting semuanya lega. Nah teman-teman, sekarang kita udah barengan sama Angel nih, anaknya dari Bu Yoshiko. Angel, tadi kan di mobil sempet nyanyi lagu Bunda ya, di samping ibu. Aku pengen tahu dong, nyanyi lagu itu di samping ibu kali pertama atau udah pernah? Kali pertama. Kali pertama. Boleh tahu nggak perasaannya seperti apa? Waktu itu nangis sih, Nah nangis ya. nangis. Jadi Terharu. sampai nyanyi itu gemeter juga sih. Jadi sebenarnya bukan nggak pernah mau nyanyi lagu kayak gitu, cuman seperti yang diketahui kan hubunganku sama mama itu nggak pernah baik. Misalnya pun aku udah berusaha untuk ngalah, sabar atau lebih lemah lembut lah, dari mamanya itu memang selalu yang temperamen. Jadi memang sulit ya mau mengungkapkan kita sebenarnya sayang, kita sebenarnya nggak pernah benci dengan segala sesuatu yang terjadi, meskipun mama selama ini dia itu kan. Jadi ya tadi pertama kali, dan aku juga nggak ngerti kalau ternyata mama tuh bakalan tersentuh sih. Nangis juga mamanya tadi ya. Iya, tuh aku nggak ngerti. Terus kalau misalnya aku juga nangis, karena aku kan ada sedikit panik juga kan. Jadi aku nggak bisa ngelanjutin nyanyi. Jadi aku kayak ya udahlah aku nyanyi aja meskipun gemeter-gemeter gitu. Berarti kayak ada perasaan yang tidak bisa dibohongi lah ya. Iya. Ikatan karena seorang anak. apa ya, meskipun kasarannya mamaku tuh nggak menginginkan aku kan dari dulu. Ya mau gimana lagi? Oke. Cuman ini sih yang terakhir yang bisa aku lakuin, entah nanti mama bisa sembuh atau enggak, ya ini yang bisa aku maksimalkan. Yang penting sudah berusaha kita Iya. semaksimal mungkin. Aku juga takut kalau misalnya terjadi apa-apa gitu loh sama mama, dan aku juga nggak mau lagi-lagi ngerasa terpenjara dalam rasa bersalah, rasa menyesal, nggak bisa mengupayakan yang terbaik buat mama.
Oke. Nah ini kan mamanya berarti sekarang sedang dirawat di RSJ Menur ya. Iya. Harapan Angel tentunya ibunya sembuh ya Angel ya. Ya harapannya mama tuh sembuh, terus bisa hidup normal lah. Aku nggak minta yang gimana-gimana sih. Aku cuman berharap mama bisa hidup normal, ya supaya aku juga bisa menjalani hidup yang normal dan rezeki juga bisa lancar. Aku mau kerja juga bisa nggak kepikiran apa-apa gitu loh. Intinya mau jadi kaya atau mau enggak, pokoknya cukup hidup bisa barengan sama mama di rumah yang bersih, nggak perlu setiap hari ribut atau yang apa ya sampai diusir-usir atau sampai dibilang nggak berguna gitulah, nggak inget sama mama dan dijudge yang nggak sama orang. Intinya ya yang aku lakuin semuanya mau di sini mau di Singkawang, dari kecil sampai besar semua perlakuan mama itu sama sekali nggak membuat aku untuk berhenti menganggap kalau itu mamaku. Oke. Nah ini kan kita lagi di rumah Pak RT, mungkin ada yang mau disampaikan untuk Pak RT dan lingkungan sekitar Mbak Angel? Untuk menyampaikan pasti aku benar-benar sangat berterima kasih dari lubuk hati yang terdalam, karena ya seperti yang diketahui mama ini kan sangat negatif thinking, anggapannya semua orang termasuk aku ini yang jahat ke mama, sedangkan mama itu korban. Dan sedangkan di realitanya itu semuanya tuh peduli sama mama, baik itu dari Pak RT, dari tetangga sekitar, bahkan orang yang baru kenal sama mama tuh peduli sama mama. Hanya saja mama ini memang ya itu berpikirnya negatif. Jadi aku benar-benar selalu sangat berterima kasih buat semuanya yang sudah pernah langsung ketemu mama ataupun mengirimkan makanan. Pokoknya semua kepedulian buat mama itu benar-benar aku mengucapkan terima kasih, karena kalau aku ngelakuin sendiri ya nggak mungkin bisa, karena aku juga jauh, dan jauh pun aku juga terbatas kan dalam kondisi ekonomi. Oke teman-teman, sekarang jam 23.36, setengah 12. Ini baru selesai mandi dan tadi sampai penginapan itu jam 11 malam. Kayak lelah banget, kalau mau ngikutin badan tuh harusnya udah drop ini badan. Kalau ibaratnya baterai mah udah lowbat. Untung tenaga buatan Tuhan, kalau buatan manusia mungkin udah ngebul gitu. Tapi seru sih aktivitas seharian, lalu ngeliat berbagai emosi itu keren banget. Dan ini pengalaman yang seru menurut gua. Dari yang kita ketawa-ketawa sama Bu Yoshiko. Oh enggak, sebelum ketawa-ketawa tuh kita ada drama bangun pagi. Jadi drama bangun pagi tuh dimana di rumah Pak RT tuh sudah ditunggu sama pihak kelurahan, ada pihak Dinsos dan juga Pak RT. Babinsa juga, jadi ada 4. Tapi dengan catatan mereka tidak boleh terlihat dengan Ibu Yoshiko, karena Ibu Yoshiko benar-benar trauma dengan mereka semua. Karena sebelumnya pernah dibawa juga gitu. Lalu masuklah Bu Yoshiko ke dalam mobil. Seperti yang kalian lihat tadi sebelumnya, Bu Yoshiko seneng nyanyi-nyanyi, lalu juga makan coklat. Ternyata makanan coklatnya kesukaan dia. Lalu sempet juga Ibu Yoshiko menangis karena dinyanyikan lagu Bunda sama anak kandungnya, yaitu Angel. Sampai akhirnya beliau bener-bener mungkin di hati beliau tuh kecewa sama gua, sama teman-teman yang lain, karena sudah welcome ke kita, ternyata kita bawa beliau masuk rumah sakit. Tapi bukan untuk menyakiti hati Ibu Yoshiko, tapi itu untuk kesembuhannya. Karena menurut gue nggak ada cara lain selain dengan cara itu. Karena gue juga nggak mau dengan cara dipaksa, khawatir malah si Angelnya juga nanti beban juga kepikirannya Angel, karena mungkin pertama kali ketemu setelah 3 tahun lalu harus melihat ibunya seperti itu. Kalau dengan cara yang tadi, insya Allah mudah-mudahan Bu Yoshiko juga agak sedikit ikhlas karena tidak dipaksa dalam perjalanan. Mungkin beliau akan nyeselnya karena nyesel sama diri sendiri kenapa pengen ikut gua ke Surabaya. Kayak gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah lancar, evakuasinya berjalan sesuai rencana kita. Karena gue merencanakan sama teman-teman yang lain seperti apa yang kalian tonton di video sebelumnya. Dan alhamdulillah lancar. Dan by the way, nanti hari Kamis tanggal 28 November kita akan membersihkan rumah dari Ibu Yoshiko. Dan tentunya kita butuh
banyak banget tenaga, banyak banget sumbangsih orang-orang Sidoarjo atau kota Sidoarjo dan sekitarnya. Kalau kalian berkenan untuk ikut gabung, boleh banget. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun memang nanti hasilnya nggak maksimal, ya paling nggak kita sudah berusaha dengan secara maksimal. Ya, gue berharap banget banyak stakeholder yang bakalan ikut berpartisipasi. Tentunya yang gue harapkan adalah damkar. Kita butuh banget damkar, karena itu harus disemprot dengan air berkekuatan tinggi, karena kalau enggak itu bakal tetap nempel lumpur-lumpurnya. Dan tentunya kita butuh juga pasukan pembersih ya. Kalau di Jakarta tuh ada namanya PPSU. Kalau di luar Jakarta sepertinya DLKH. Ya, mudah-mudahan aja lah. Tapi ada ataupun gak ada, gua akan tetap melaksanakan kerja bakti atau membersihkan rumah Ibu Yoshiko di tanggal 28 nanti. Ya, karena kebersihan sebagian iman. Oke lah, kayaknya gitu aja nih. Mendingan istirahat dulu supaya besok bisa makan kupang, karena makanan khas Sidoarjo adalah kupang yang kerangnya kecil-kecil. Jadi besok ada waktu libur sehari, lumayan sebelum nanti kita Kamis pagi harus berjibaku lagi dengan sampah. Karena jujur ini sampai hari ini, sampai gue bikin video ini, gue belum istirahat yang benar-benar maksimal. Dari rumah ibu Oma Metia, pulang ke rumah cuman 8 jam, lalu paginya langsung berangkat lagi ke Jawa Timur. Oke lah, thank you banget teman-teman. Jangan lupa bahagia cuy. Apa kalau bahasa Jawanya Rose pisan ya? Enak tenan.